Selamat datang di mata kuliah Kesehatan Kerja. Saya Ardini Raksanagara dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unpad. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang dibahas meliputi konsep-konsep dasar kesehatan kerja. Mata kuliah ini terdiri dari 14 sesi yang akan dibahas meliputi apa itu kesehatan kerja, apa itu lingkungan kerja, apa itu bahaya tempat kerja, dan penyakit akibat kerja yang terkait dengan sistem tubuh manusia. Mata kuliah kesehatan kerja ini dirancang dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman dalam bidang kesehatan kerja. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini akan meningkat kemampuan dalam mengidentifikasi beberapa masalah kesehatan kerja, juga meningkat dalam pemahaman beberapa penyakit yang berhubungan dengan lingkungan kerja, juga kemampuan untuk memprediksi masalah kesehatan kerja di masa depan. Selain itu, juga mengenali berbagai macam pencegahan dalam masalah kesehatan kerja, juga meningkat dalam pemahaman beberapa faktor risiko yang terkait dengan masalah kesehatan kerja. Yang terpenting adalah meningkat dalam evaluasi praktek di bidang kesehatan kerja. Oleh karena itu, mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan dasar-dasar ilmiah kesehatan kerja seperti prinsip dan konsep yang relevan tentang bahaya di tempat kerja. Selain itu, diperkenalkan juga toksikologi, ergonomi, dan sifat dari kesehatan kerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Dan terpenting adalah tindakan pencegahan, perlindungan, dan pengendalian umum terhadap bahaya kerja. Dalam determinan kesehatan, pekerjaan dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Pekerjaan mungkin hanya berdampak buruk pada kesehatan, tetapi juga dapat bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan. Status kesehatan seseorang berdampak pada pekerjaan dan juga berdampak pada produktivitas. Pekerja yang sehat tentu saja akan lebih produktif, sementara pekerja dengan gangguan kesehatan akan kurang produktif. Selain itu, akan membahayakan diri sendiri, membahayakan pekerja lain, dan juga masyarakat. Topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah 1. Pengantar kesehatan kerja. 2. Bahaya fisik, kimia, bahaya biologis, bahaya psikologis, ergonomi, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan seluruh sistem tubuh manusia. Selain itu, juga ada dikenalkan mengenai infeksi berbasis fasilitas perawatan kesehatan dan kewaspadaan. Juga regulasi, kontrol kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terpenting adalah bagaimana menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dari berbagai aspek dan lingkungan kerja. Pada sesi pertama ini akan diperkenalkan apa yang dikenal dengan occupational health, occupational medicine, occupational hygiene, industrial hygiene, dan occupational health and safety program. Kesehatan kerja atau occupational health merupakan spesialisasi ilmu kesehatan dengan tujuan agar pekerja mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik itu sehat jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi, dengan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, sehingga mencapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, kesehatan kerja amat sangat peduli dengan masalah kesehatan orang dan juga masalah medis. Ada lagi yang dikenal dengan occupational medicine atau kedokteran kerja, yang merupakan cabang kedokteran yang mengutamakan pencegahan, pengobatan penyakit akibat kerja. Hygiene kerja atau occupational hygiene
merupakan ilmu terapan yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, penilaian resiko, dan pengendalian terhadap berbagai standar faktor fisik, kimia, dan biologis yang terdapat di tempat kerja. Ada lagi yang disebut dengan hygiene industry. Hygiene industry ini merupakan ilmu dan seni yang dikhususkan untuk pengenalan, evaluasi, dan pengendalian faktor lingkungan yang timbul di atau dari tempat kerja sehingga dapat menimbulkan penyakit, gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan, gangguan efisiensi kerja di antara pekerja itu sendiri. Yang terpenting dalam terminologi ini adalah K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. K3 ini merupakan ilmu dan seni yang dikhususkan untuk pengenalan evaluasi dan pengendalian faktor lingkungan yang timbul dari tempat kerja. Di sini akan saya sampaikan juga faktor-faktor yang berhubungan dengan produktivitas kerja. Produktivitas pekerja tergantung dari penyakit umum yang diderita oleh pekerjanya, pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, penyakit maksudnya, kondisi gizi, lingkungan kerja, hubungan antara manusia dan mesin yang disebut dengan ergonomis, kondisi mental, kesejahteraan, promosi kesehatan, fasilitas kesehatan, dan juga pengawasan. Jika seorang tenaga kesehatan atau seorang dokter bekerja di industri memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama adalah pengetahuan tentang lingkungan kerja. Kemudian kedua, pemeriksaan kesehatan secara berkala atau secara khusus, mempunyai tanggung jawab secara administrasi, melakukan pengobatan, pendidikan, rehabilitasi, dan pengajaran, juga nasihat secara individu kepada tenaga kerja atau juga kepada manajer atau perwakilan kerja. Selain itu, seorang dokter yang bekerja di industri harus melakukan pencatatan yang efisien, pengawasan kelompok terhadap mereka yang beresiko, dan yang terutama menjadi advokator berhubungan dengan dunia luar, pemerintah, universitas, dan industri lain. Yang terpenting, seorang dokter di industri harus memastikan bahwa pekerja dan lingkungan kerjanya tetap sehat. Di sini saya sampaikan tantangan dalam bidang kesehatan kerja di negara berkembang seperti di Indonesia. Yang pertama adalah bahaya ekspor. Kedua adalah infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak memadai. Yang ketiga adalah masalah transnasional. Yang keempat, hubungan antara lingkungan rumah dan lingkungan kerja. Yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Dan yang keenam adalah pelayanan kesehatan kerja dan lingkungan serta pelayanan kesehatan primer. Disiplin ilmu atau profesi apa saja yang dapat bekerja dalam bidang kesehatan kerja? Satu adalah dokter, baik dokter pengobatan, pencegahan, dokter kesehatan masyarakat, dokter kesehatan kerja, dokter dirgantara. Yang kedua adalah perawat. Ketiga adalah praktisi kesehatan masyarakat seperti epidemiologi, biostatistik, sanitarian, ahli administrasi kesehatan, ahli makanan atau ahli profesional dalam zat yang berbahaya. Dan yang keempat, ternyata insinyur dapat berperan dalam bidang kesehatan kerja seperti ahli teknologi industri, ahli ergonomis, dan ahli teknologi lingkungan. Jadi, terdapat berbagai disiplin ilmu yang dapat ditemukan dalam bidang kesehatan kerja. Adapun ilmu tersebut, satu adalah toksikologi, dua epidemiologi, ketiga kimia lingkungan, keempat ada rekayasa sistem, kelima sosiologi, keenam psikologi, ketujuh antropologi, kedelapan ilmu komunikasi, kesembilan hukum lingkungan, ekonomi, kebijakan, manajemen, dan yang ke-10 ada ekologi, agronomi, kimia, fisika, dan geologi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa beberapa penyakit dapat disebabkan oleh pekerjaan atau berhubungan dengan pekerjaan.
Oleh karena itu, ilmu dasar kesehatan kerja perlu diketahui baik oleh seorang dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Hal ini diperlukan untuk mempermudah diagnosa penyakit. Sebagai pesan terakhir, dalam suatu anamnesa, jangan pernah lupa untuk menanyakan tentang riwayat pekerjaan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.